وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Waalaikumsalam azani Allah wa iyyakum walhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dalam rangka untuk melanjutkan materi kita itu terkait dengan bulan Dzulhijjah dan kurban. Kita menggunakan kitab karangan Ustadz Abu Wasi As-Sundawi, Keagungan Bulan Dzulhijjah dan Fikih Kurban. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung karena Allah sendiri yang berfirman, yang mengatakan, menjelaskan tentang keagungannya. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah. Bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Fi kitabillah, dan ini adalah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'at. Dan Allah menetapkan ini di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dalamnya ada 4 bulan yang mulia, yaitu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di dalamnya. Jangan mengotori bulan-bulan haram. Orang-orang yang Ramadan itu malah bermaksiat, biasanya bulan-bulan haram ini tetap aja. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi prinsipnya sebenarnya nggak boleh itu peperangan di bulan haram. Tapi kok kamu diserang, balas saja. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka memerangi kamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka bulan suci yang 4 ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang bersabda, "Az-zamanu qad istadara." Zaman itu telah berputar kahayatihi, bagaimana bentuknya, yauma khalaqallahu samawati wal ardh, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyat, 3-nya itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan wal Muharram dan Muharram. Kemudian war Rajab dan Rajab Mudharra. Rajab Mudharra yaitu alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Itu yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa penanggalan ibadah kita adalah penanggalan Hijriyah, dan penanggalan itulah yang diakui dan disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadhil ayatu tadullu ala anna al-wajib ta'liqul ahkam minal ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya ya, hal-hal yang wajib dalam ibadah itu terkait minal ibadah pada bulan-bulan itu wa ghairiha, dan juga selain itu dikaitkan dengan tanggal. Nanti penanggalan ibadah itu ngikut yang hijriyah. Innama yakunu bisyuhur was-sinin allati ta'rifuhal arab. Yaitu mengikuti tentang bulan-bulan dan tahun-tahun yang dikenal dalam bangsa Arab. Dunas syuhur allati ta'rifuha al-ajam. Bukan mengikuti penanggalan bulan-bulan yang dikenal orang di luar Arab, Warum, dan orang-orang Romawi, wal Kibt, dan orang-orang Kipti Mesir. Jadi penanggalan-penanggalan selain Islam hakikatnya sebenarnya nggak kepakai dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan bulan haram adalah haram artinya suci, seperti ucapan tanah haram, tanah suci. Atau haram maknanya adalah terlarang, karena pada bulan tersebut terlarang perang, terlarang melakukan dosa-dosa yang dilakukan pada bulan tersebut lebih besar daripada dosa di bulan yang lain. Bukan berarti dilarang berbuat dosa, bukan berarti dilarang berbuat dosa dan boleh pada bulan yang lain. Nanti gini loh, kalau di haram itu kita dilarang berbuat dosa, bukan berarti di bulan lain boleh, ya, tetap nggak boleh. Cuman di bulan haram itu dosa itu perbuatan maksiat itu kan dosa yang didapatkan itu lebih besar daripada bulan-bulan biasa.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah, janganlah kalian berbuat dolim, fala tadlimu anfusakum, ya, fala tadlimu anfusakum fi kullihinna. Itu maksudnya dari Ibnu Abbas adalah fala tadlimu anfusakum fi kullihinna. Jadi ketika dikatakan dalam ayat yang di atas tadi bahwasanya apa namanya, Allah Taala berfirman fala tadlimu fihinna anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum, potongan ayat ini fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, itu maksudnya menurut Ibnu Abbas itu adalah bahwasanya wala la tadlimu anfusakum fi kullihinna. Jangan kamu berbuat dolim pada semua bulan. Semua bulan itu 12 bulan itu. Summah tasso indalika arba'atan. Kemudian Allah khususkan empatnya, ashurin, 4 bulannya, waja'alahunna haraman. Dan Allah jadikan bulan yang terlarang, wa'addoma hurmatihin. Dan Allah agungkan, gitu, keharamannya itu, kesuciannya itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'ala dzanba fihinna a'dham. Dan Allah jadikan di bulan itu dosa itu besar. Wal amal soleh bil ajri a'dham. Dan amal soleh yang dilakukan juga punya balasan yang besar. Jadi maksudnya apa namanya? Jangan fala tadlimu anfusakum fihinna dalam ayat tadi itu potongannya. Maksudnya bukan berarti cuma di bulan itu nggak boleh berbuat maksiat. Semuanya akhirnya nggak boleh, cuma di bulan itu ada maksiat itu besar. Kemudian dosa-dosa kecil biasa berubah menjadi besar karena sebab tertentu, misalnya karena mulainya waktu berbuat dosa atau karena mulainya tempat dalam berbuat dosa. Artinya kalau kita berbuat dosa kecil di tempat-tempat yang nggak ada waktu khusus dan tempat khusus, itu ya kadarnya kecil, kemudian kita lakukan di waktu-waktu tertentu yang khusus, dan kita lakukan di tempat-tempat tertentu yang khusus, maka kadarnya menjadi besar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Wa man farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang kemudian diwajibkan haji, artinya berangkat haji, fala rafasa, jangan berkata yang rofas, yang jorok-jorok, yang porno-porno, wala fusuqa, dan jangan berbuat yang fasik-fasik, jangan berbuat dosa. Jangan rokok sih di sana, tapi jamaah haji sebagian malah sana rokok. Wala jidala, dan jangan berdebat, jangan padu, jangan eker-ekeran bil haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, dan apa yang kalian perbuat dari yang baik Allah tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan carilah bekal, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqu ya ulil albab, maka bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Jadi di sini nih dikatakan bahwasanya di dalam haji itu kan hari-hari yang tertentu, hari-hari mulia, maka jangan berkata yang jorok, porno, kemudian berbuat yang jelek, berdosa, jangan berdebat gitu kan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang sebenarnya kadarnya dosanya nggak sampai pada level besar itu, kan nggak ada kata-kata membunuh di sini, nggak ada, cuma ngomong kok. Fusuk di sini juga berarti fusuk bukan dosa yang besar banget, bukan, tapi lebih kepada ya, di dalam hadis kan dikatakan sibabul muslim fusuk, mencaci menghina orang Islam tuh fasikan gitu. Jadi bukan sing dosa membunuh gitu, bukan gitu. Jadi ini kaitannya dengan mulut-mulut aja nih. Kofas, ngomong jorok, busuk ini menghina orang, jidal ini berdebat. Nggak penting itu berdebat soal enak mana daging ayam sama daging unta, sampai debat rame itu nggak penting gitu. Maka hal seperti ini saja dilarang di saat haji. Kenapa? Karena ini kayaknya dosa kecil tapi bisa berakibat besar karena ada di tempat suci dan waktu-waktu yang mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa berbantah-bantahan dan berbuat kefasikan dibolehkan di luar haji, akan tetapi ini ayat ini tidak menunjukkan bolehnya bantah-bantahan di luar haji, tapi ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah besar secara besarnya karena dilakukan saat di tanah. Ya, jadi sebenarnya di hari biasa ya nggak boleh ya, kita menghina orang, ngomong yang jorok-jorok. Tapi ini kalau dilakukan di sana ini lebih tambah besar. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika Allah sebutkan dosa-dosa itu, berarti dosa yang lebih besar nggak boleh di sana. Syirikan nggak boleh, mabuk nggak boleh. Ini bukan berarti di tempat asalnya mabuk boleh, nggak boleh. Tempat tetap nggak boleh. Cuman kalau dibawa ke sana itu tambah besar lagi. Maka di antara kesamaan bulan Dzulhijjah adalah keutamaan beramal solid 10 hari yang pertama. Allah Ta'ala berfirman wal fajr wa layalin ashr. Ini ayat yang sudah kita bahas berkali-kali.
yaitu Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maka banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa makna malam yang 10 dalam ayat di atas adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah Ta'ala bersumpah dengannya menunjukkan bahwa ia memiliki keutamaan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa tafsir beliau walayalil asr al-murad biha asharu Dzulhijjah. Jadi kata-kata layalil asr maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah yang awal. Kama qalahu Ibnu Abbas, bagaimana dikatakan Ibnu Abbas, wa Ibnu Zubair, dan Ibnu Jar, wa Mujahid, wa ghairu wahidin minas salaf. Dan orang-orang yang lain dari kalangan kaum salaf wal khalaf dan ulama yang terdahulu dan sekarang. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil al-amal salih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari yang mana amal soleh itu lebih baik, melebihi dari hari 10 hari yang pertama Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah juga enggak?" Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah pun enggak bisa mengumpuli. Illa, kecuali orangnya pas berjihad apa? Rajulun kharaja bi nafsihi, dia keluar dengan membawa jiwanya, raganya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji' min dzalika syai', dan dia enggak pulang membawa satu apapun. Itu baru bisa mengungguli keutamaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam lafaz yang lain dikatakan, wa min amalin azka, enggak ada amal yang lebih mulia, lebih suci, lebih utama. Inna Allah, di sisi Allah azza wa jalla, wala a'doma, dan yang lebih agung, ajran, pahalanya, min khairin ya'maluhu fi asril adha, dari semua kebajikan-kebaikan yang dikerjakan pada 10 pertama bulan Al-Adha, bulan kurban, yaitu bulan Dzulhijjah. Al-Imam Ahmad mengatakan, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, jadi, dan ini nggak perlu ditambahin ya, tahlilan, takbiran, tahmidan. Terus akhirnya gawe acara, gawe besek gitu kan, berkat enggak ya. Jadi tahlil aja gitu di masjid, la ilaha. Takbir aja Allah. Zikir itu loh, kayak wirid itu. Maka rahasia di balik keagungan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah terkumpul pada inti ibadah pada hari-hari tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dia berkata, "Walladzi yadharu anna sababa yazi asri Dzulhijjah limakani istima'i ummahatil ibad ibadah fihi wa hiya as-shalah was-siyam was-shadaqah wal hajj wala yata'atta dzalika fi ghairi." Maka yang nampak bahwasannya sebab istimewanya imtiyazi asri Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, itu karena dimakani istima, di situ terkumpul ummahatil ibadah, induknya ibadah, seperti sholat, puasa, sedekah, haji, ya, termasuk kurban, wala yata'atta dzalika fi ghairi, dan tidak terkumpul pada hari-hari yang. Jadi ngumpul semua, ada haji, ada umroh, ada sholat, ada sedekah, ada kurban. Kemudian Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah berkata, kanu yu'addimuna salasa asyaratil asr al-awwal minal Muharram wal asru al-awwal min Dzulhijjah wal asru al-akhir min Ramadan. Mereka salafus saleh mengagungkan 10 hari yang 3, yaitu 10 pertama di bulan Muharram, 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian hari-hari istimewanya di bulan Dzulhijjah yang pertama adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 pada saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Jadi tanggal 9 ya. Di antara kesibukan hari Arafah adalah hari pembebasan hamba dari api neraka, sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyu'tika Allahu fihi abdan minan nar." Tidaklah ada hari yang begitu banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka min yaumi Arafah, lebihi hari Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimil malaikah, dan pada hari itu Allah mendekat kepada para hambanya, lalu Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqul,
kemudian Allah berfirman, ma arada haula. Ini orang-orang ini minta apa sih? Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, wa yaumul arafah wa yaumul idqi minan nar. Hari Arafah adalah hari dibebaskan dari api neraka. Wa ya'tikumullahu minan nar man wafaqa bi arafata wa man lam yaqif biha min ahlil amsar minal muslimin. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka bagi yang sedang wukuf di Arafah ataupun bagi yang tidak wukuf di semua negeri dari kalangan kaum muslimin. Jadi jangan sampai dipahami ini hanya untuk orang yang haji, enggak ya. Semua orang. Makanya mintalah keselamatan pada hari itu. Di antara amalan yang utama pada hari Arafah, baik bagi jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah atau yang sedang tidak berada di Arafah, adalah memperbanyak doa, dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan pada hari Arafah itu adalah lebih baik dilakukan di Arafah, karena bagi mereka Arafah adalah tempat yang mustajab doa. Namun kalau kita enggak di Arafah, maka kita juga bisa memanjatkan dimanapun, meskipun keutamanya enggak lebih baik atau enggak seutama ketika ada di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, khairu doa yaumi Arafah. Baik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik apa yang diucapkan pada saat itu oleh para nabi dan juga aku, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya zikirnya. Amalan khusus yang lain di hari Arafah bagi yang sedang tidak wukuf adalah dengan puasa, di mana seorang akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, shaum yaum Arafah yukaffiru sanatain. Puasa hari Arafah mengampuni 2 tahun, madiyatan wa mustaqbilatan, yang lalu dan yang akan datang. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah, dan puasa bulan Asyura mengampuni dosa yang lalu. Di Asyura ini 10 Muharram. Bagi mereka yang sedang wukuf di tanah Arafah, lebih utama untuk tidak puasa sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ibunda kaum muslimin, dia berkata, annan nasa sakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mengeluhkan puasa Nabi SAW pada yaumi Arafah, pada hari Arafah. Fa'arsalat ilaihi bihilabin, maka dikirim buat beliau SAW yaitu susu. Wahwa waqifun, pada waktu itu beliau wukuf fil mauqifi, pada tempat wukuf. Wasyariba minhu, kemudian beliau meminum, wan nasu yanzurun, dan manusia juga melihat apa yang beliau lakukan, yaitu meminum air susu yang dikasihkan kepada beliau. Nah, dari sini kemudian mereka tahu, oh ternyata Nabi tidak puasa. Wallahu ta'ala. Kemudian Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, wa fi iftaril hajj yaum asar Arafah minal fawaid, di antara hikmah dari tidak berpuasanya pada hari Arafah itu annahu yataqawwa bidzalika 'ala du'a, agar dia semakin kuat untuk berdoa. Jadi sunahnya itu doa terus, enggak leren gitu. Karena enggak berulang, itu cuma sekali doa. Wat tadarrui, dan mereka dalam berdoa itu penuh merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wat tadzalluli lillah, dan kemudian menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidu nasyatuhu fi hadzal mauqifil adim, dan menambah lagi semangatnya, menambah lagi kekuatannya dalam berdoa, beribadah pada tempat wukuf yang agung ini, yaitu di Arafah. Dengan demikian, hari Arafah memiliki 3 kekhususan, yaitu 1, dibebaskan dari api neraka, hari di mana banyak doa dikabulkan, dan hari berpuasa untuk yang tidak wukuf. Ya. Adapun yang wukuf maka tidak usah berpuasa, dan kemudian di situ diampuni dosa 2 tahun, yaitu yang tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, hari nahar. Hari nahar adalah hari penyembelihan, hari yang agung, hari raya itulah hari Haji Akbar. Banyak penyebutan nama-nama atau istilah yang lain. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, a'dhamul ayyam indallahi yaumul nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Summa yaumul qard, kemudian hari al-qard, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13. Amalan yang paling agung adalah salat Idul Adha dan menyembelih kurban pada tanggal 10. Kemudian hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah,
disebut tasyrik karena kering, karena dahulu para sahabat mengeringkan daging kurban, mereka dijadikan bekal, nanti bahasa kita dijadikan dendeng. Pada hari tasyrik diperintahkan untuk berzikir dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Banyak-banyaklah berzikir menyebut nama Allah dalam hari-hari yang terbilang, yaitu hari tasyrik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, annal ayyamal ma'lumat al-madhkurah fi surah Al-Hajj, bahwasanya hari-hari tertentu yang disebutkan dalam surah Al-Hajj, dia ayyamul asr wal ayyamul ma'dudat, itu adalah hari 10 awal Dzulhijjah, wal ayyamul ma'dudat al-madhkur fi suratil Baqarah, adapun ayam tertentu yang disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah, dia ayyamut tasyrik, itu adalah hari tasyrik. Jadi ada dua ayat yang mengatakan ayyamu ma'dudat, gitu kan. Maka yang pertama itu adalah maknanya Dzulhijjah, kemudian yang kedua maknanya itu 10 awal Dzulhijjah, kemudian yang kedua maknanya adalah hari tasyrik. Inilah 3 hari yang agung yang terdapat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendulang pahala. Allah taala. Puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan di mana amalan sekecil apapun lebih baik dan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, berperang. Maka dianjurkan untuk memperbanyak amalan terutama sholat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, ibadah dan ibadah lainnya, termasuk kurban. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sabda, "Ma min ayyami al-amal salih fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Enggak ada hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari yang pertama ini. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Bahkan jihad pun enggak. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad fi sabilillah pun juga tidak, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Dia keluar dengan jiwanya dan hartanya dan enggak pulang, dia mati syahid. Di antara amalan yang dianjurkan pada hari itu adalah puasa, karena puasa adalah ibadah yang agung. Puasa yang dimaksud ada dua, yaitu puasa mutlak, yaitu dari tanggal 1 sampai 9. Adapun puasa selanjutnya adalah puasa muqayyad. Kalau kamu nggak bisa puasa 1 sampai 9, maka tanggal 10 tok silakan. Tanggal 10. Tanggal 9, maaf, tanggal 9 itu puasa apa namanya? Arafah. Atau mau ditambahin Senin Kamisnya diambil, atau mau ditambahin 1 hari puasa 1 hari enggak, itu puasa Daud. Tapi kalau yang gampangannya lebih full ya 1 sampai 9. Kemudian yang dilarang ya 10, 11, 12. Dilarang untuk berpuasa. Maka kenapa dilarang? Karena hari itu adalah hari raya, hari bergembira, hari makan-makan, hari minum. Dan ini berdasarkan pada riwayat Hunaidah bin Khalid dari beberapa istri Nabi SAW. Mereka berkata, karena Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah. Beliau Nabi SAW berpuasa dulu pada 9 Dzulhijjah wa yaum Asyura dan 10 Muharram. Kemudian wasalasa ayyamin min kulli syahr, dan setiap bulan itu 3 hari beliau SAW berpuasa. Awal Isnain wa minasyahr wal khamis, dan beliau juga berpuasa awal bulan di hari Senin dan Kamis. Allah taala. Kemudian puasa dimaksud adalah 9. Ya, 9 di sini adalah 9 hari, bukan tasik itu. Jadi 9 itu tis'a gitu. Di sini katakan tis'a, bukan tasik. Kalau tis'a ini berarti 9 itu berarti semuanya 1 sampai 9, bukan cuman tasik. Kalau tasik itu ke-9. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama di Majelis Fatwa Saudi Arabia ketika ditanya masalah ini, mereka menukil perkataan Imam Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Autar, waqad taqaddama fi kitabil aidain, dan telah ada di dalam kitab yang membahas tentang 2 Id, ahaditsu tadullu ala fadilatil amal min fi asri Dzulhijjah, yang menunjukkan keutamaan dari amal di 10 awal bulan Dzulhijjah alal umum, ya, kepada kalimat yang umum, yaitu apa? Wasaum, ya, mundariju tahtaha, di mana di situ dikatakan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang paling mulia. Wa qaulu ba'dihim, dan sebagian ulama dulu berkata bahwasanya innal murad bi tis'il hijjah al yaum at-tasi'. Sebagian mereka berkata bahwasanya maksud 9 Dzulhijjah itu adalah hari yang ke-9. Ta'wilun
mardud. Takwil ini ditolak. Bukan itu. Wa khata'un dhahirun lil farqi bainat tis'i wat tasi'. Dan itu salah, nyata salahnya karena beda antara at-tis'i wat tasi'. Tis'i itu ya 9 semuanya, 1 sampai 9. At-tasi' itu yang ke 9. Jadi beda. Di antara sahabat yang mempraktikkan puasa 9 hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Ulama lain seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah juga menyebutkan keutamaan pada hari-hari tersebut. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil asri qattun." Aku enggak pernah melihat Nabi SAW berpuasa pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah sama sekali. Hadis ini tidaklah menolak puasa dari hari-hari yang 10 di awal Dzulhijjah, karena bisa jadi Rasul berpuasa tidak melakukannya karena sebab tertentu seperti sakit atau karena memberatkan kepada umatnya karena khawatir dianggap wajib. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang mengatakan, adapun riwayat oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah sama sekali. Dalam riwayat lain tidak pernah beliau berpuasa pada hari yang 10. Artinya semuanya. Para ulama rahimahullah berkata ini maksud adalah beliau tidak berpuasa karena ada halangan sakit, safar atau yang lainnya, atau tidak kelihatannya beliau berpuasa pada 10 awal Dzulhijjah bukan berarti tidak boleh berpuasa, karena telah tetap adanya persyariatan puasa pada hari tersebut sebagaimana di dalam pembahasan hadis kita, maka tidak tercela pula bagi orang yang tidak melakukannya. Artinya gini, kalau mau silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Artinya orang yang mau puasa 1 sampai 9, maka tentu dia akan mendapatkan keutamaan 9 hari puasa itu. Begitu pula orang yang puasa di 9-nya tok, ya dia dapat keutamaan karena puasa di 9 tok. Baik, itu adalah tentang keagungan bulan Dzulhijjah. Sekarang kita masuk di fikih kurbannya. Maka di bawah ini kami bawakan pembahasan fikih kurban dengan metode tanya jawab. Jadi metodenya tanya jawab nih Mas Angga. Jadi bisa langsung dipotong-potong kita jawabnya. Berkaitan dengan kurban. Pertanyaan pertama, kurban disebut juga udhiyah. Apakah yang dimaksud udhiyah? Maka udhiyah adalah definisinya adalah mayudbahu min bahimatil an'am, yaitu apa yang disembelih dari binatang ternak ayyam Idul Adha, pada hari Idul Adha, bisa babil aid, dengan sebab hari raya, kemudian taqarruban ilallahi azza wa jalla, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahimatil an'am. Nah, definisi bahimatil an'am ya di sini enggak disebut belum. Dinamakan udhiyah karena waktu melaksanakan adalah waktu duha. Ini sebab yang pertama. Udhiyah yaitu penyembelihan di waktu duha. Kemudian udhiyah dipakai dalam bahasa kita dengan istilah kurban, diambil dari kata taqarruban, kurbanan yang artinya mendekat. Jadi hari menyembelih dilakukan di waktu duha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ismun lima yudbahu ayyun haru bisa babil aid minal ibili wal baqar wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyrik as-salasah taqarruban ilallahi ta'ala. Bahwasanya udhiyah adalah sebutan bagi saat di mana orang itu menyembelih binatang pada hari raya Idul Adha, baik berupa di sini dikatakan minal ibili wal baqar wal ghanam. Jadi bahimatul an'am itu ini unta, sapi atau yang menyerupai, berarti kebo. Tapi yang dipelihara loh ya, bukan kemudian banteng yang liar, bukan. Wal ghanam ini berarti yang di sini dikatakan adalah kambing. Maka yang menyerupai yo domba, bukan kemudian terus rusa itu enggak. Kan yang diternak bahimatul an'am, yang diternak. Ya pada hari pemotongan ayyam tasrik, dan hari tasrik as-salasah yang 3, niatnya taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Wa sumiyat bidzalika wallahu a'lam li anna afdhalaz zamanin lidzabhiha duha yaumul aid. Dan kenapa dinamakan Idul Adha? Wallahu a'lam, beliau pun istilahnya mengembalikan, menyandarkan kepada Allah, karena memang ya ada hadis yang menyatakan duha itu ini loh gitu ya. Itu beliau kemudian mengatakan wallahu a'lam gitu kan, karena afdolnya waktu. Artinya bukan berarti harus di situ, tapi enggak, keutamaannya penyembelihannya adalah waktu duha pada hari Aid. Karena nanti di hari tasrik kita boleh kurban. Itu tentang apa itu nama udhiyah. Kemudian yang kedua, hewan apa saja yang boleh disembelih? Nah, ini bahimatul an'am. Maka yang disembelih adalah unta, sapi, dan kambing berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna
mansakan yadhkuru Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan kurban mansakan supaya mereka menyebut nama Allah, yadhkuru Allah ala ma razaqahum, atas apa yang Allah karuniakan min bahimatil an'am, dari hewan ternak yang telah dirizkikan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilahmu, Rabbmu adalah satu esa, falahu aslamu wa basyiril mukhbitin, maka kepadanya lah berserahlah diri dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, tunduk. Nah, sini nggak disebutkan tentang hewannya apa ya, tapi bahimatul an'am, tapi di awal tadi sudah disebutkan unta, sapi, dan kambing, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, minal ibili wal baqari wal ghanam. Itu ya. Jadi kalau nyembelih kebu masih boleh, gitu. Tapi kalau nyembelih banteng liar harus ditangkap, lah ini tidak masuk di situ. Kemudian yang ketiga, apa dalil disyariatkannya berkurban? Dijawab, yaitu dalil syariatnya adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berdasarkan Quran, Allah Ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Sholat di sini sholat id, kemudian kurban ya sholat haid. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aqama Nabi SAW bil Madinah. Nabi pernah tinggal di Madinah asro sinin 10 tahun, yudahi, setiap tahun beliau berkurban. Kemudian Isma dikatakan oleh Ibnu Utamah Al-Maqdisi rahimahullah, faqad asma'a jami'ul muslimin, seluruh kaum muslimin sepakat ala masru'iyatil udhiyah, atas wajibnya kurban. Kemudian apa hukumnya berkurban? Maka dijawab, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum kurban. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Ibnul Munzir, Daud, dan Ibnu Hazm dan yang lainnya. Dan yang berpendapat wajib adalah Al-Auza'i, Al-Lais, Abu Hanifah, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat terkuat adalah dan pendapat yang kuat dalam masalah ini wallahu alam adalah berkurban itu wajib bagi yang mampu. Jadi wajib tapi bagi yang mampu. Jadi kalau mampu nggak kurban dosa. Wajib bagi kayak orang haji itu. Wajib bagi yang mampu. Ini satu ilahi sabil. Ya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wujubuha haina idin masrutun bi ayyaqdiru 'alaiha fadilan. Dan kewajiban berkurban pada saat itu berlaku syarat apabila ia mampu an hawa ijihi al asliyah kasodaqatil fitr. Mampu karena ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib. Tapi kalau memang benar-benar nggak mampu, buat makan aja nggak ada, benar-benar nggak ada, bukan pura-pura nggak ada, maka gugur kewajibannya. Nah, maka kurban juga demikian, mampu ada, buat ngerokok aja ada, tapi kalau nggak kurban, dosa. Maka di antara dalil wajibnya kurban, selain dari perintah dalam Al-Kautsar, surat Al-Kautsar, maka di mana hukum asal perintah menunjukkan wajib juga adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinin. Nabi sallallahu pernah menetap di Madinah selama 10 tahun, yudahi, dan beliau selalu berkurban. Kemudian dari Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu bersabda, man kana lahu sa'atun, ya ini, barang siapa yang punya kelonggaran, walam yudahi, dan enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat di tempat sholat kami. Ini menunjukkan ancaman ini. Kemudian dari lain, bagaimana sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya atas setiap satu keluarga dalam tiap tahun wajib. Sini dikatakan ala, wajib. Yaitu apa? Udhiyah, kurban. Adapun para ulama yang berpendapat hukum kurban ini sudah muakkadah, mereka berdalil pada hukum asal wajib tersebut sudah dipalingkan oleh dalil yang memalingkannya. Di antara dalil memalingnya adalah asar dari Abu Sarihah radhiyallahu anhu, ia berkata, adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu an ta'ala anhuma kana la yudhayan. Aku pernah bertemu Abu Bakar dan melihat Abu Bakar dan Umar, dan mereka berdua tidak berkurban pada waktu itu.
Imam Nawawi berkata, wasoha an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan telah sahih dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma annahuma kana la yudhhiya, bahwasanya mereka berdua pernah tidak berkorban, makhofata ayyata dan nasujubah. Mereka khawatir kalau kemudian manusia mewajibkannya. Jadi memang ketika hukum asalnya tidak wajib, ya, maka kita tidak perlu mengatakan wajib. Jadi memang ini sunnah muakkad, tapi diutamakan buat mereka yang mampu. Paksakan diri untuk korban, jangan sampai nggak mau. Dan perkataan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari rahimahullah, laqad hamamtu an ada al-udhiyata wa inni la min aisarikum biha makhafata ayyu hasaba annaha qatmun wajibun. Sungguhnya aku tidak berkorban, padahal aku adalah manusia yang lapang. Dan kata Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, karena aku khawatir manusia nanti berpendapat bahwa korban itu wajib. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan wajib berkorban bagi yang mampu, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala alam. Terus syarat kurban apa? Yang pertama, binatang yang akan dikurbankan haruslah binatang ternak, unta, sapi, dan kambing. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat telah kami syariatkan kurban. Di waktu dulu juga ada ya, kita ikut syariat kurban itu karena ikut Nabi Ibrahim. Dia kurus Allah dalam rangka untuk menyebut nama Allah, alama razaqakum, atas apa yang dikaruniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, dan ilahmu adalah ilah yang esa, satu. Walahu aslimu, maka kepadanya menyerahkanlah dirimu. Wabasyiril muhbidin, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya adalah binatang haruslah memiliki yang didapatkan, haruslah binatang yang dimiliki itu didapatkan dengan cara halal, bukan mencuri, menipu, atau binatang gadean. Orang gadek itu semua dibeleh, itu enggak boleh. Kemudian yang ketiga, binatang kurban hendaknya terbebas dari cacat berupa buta, yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, serta bukan binatang yang kurus sampai terlihat sumsumnya. Hal ini sebagaimana perkataan Nabi SAW, beliau bersabda, arba'un la yajuzu fid dohaya, 4 kondisi di mana nggak boleh dikorbankan: al-aura, al-bayyin aura'uha, buta dengan buta yang sangat jelas, benar-benar nabrak-nabrak nggak boleh. Wal maridu al-bayyin marduha, binatang yang sakit dan jelas-jelas sakitnya, kelihatan badannya pentol-pentol atau kemudian diare. Kemudian wal arja ul bayyin tal'uha, dan yang pincang jelas pincangnya, wal kasiratul ladhi la tunqi, binatang yang kurus sampai kemudian kelihatan tulang sumsumnya. Adapun cacat dan ringan maka ini dimaafkan. Berkata Al-Khattabi rahimahullah, bil hadis dalilun ala annal aiba, hadis tadi merupakan dalil bahwasanya aib al-khafif yang ringan fid dohaya pada binatang kurban ma'fufun, diampuni atau dimaafkan, anhu Allah tarahu yaqulu bayyinun aura'uha wa bayyinun marduha wa bayyinun tal'uha. Maka ini karena terlihat bahwasanya itu dikatakan buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, dan kemudian apa namanya, cacat yang jelas cacatnya. Fal qalilu minhu ghairu bayyinin, maka yang sedikit sakitnya dan nggak nampak juga, fakana makfuwan anhu, maka itu diampuni. Misal contoh, kalau tadi buta jelas butanya, berarti binatangnya sampai nabrak-nabrak. Tapi kalau kemudian binatangnya katarak dikit, masih bisa jalan, tapi mungkin di tengah matanya itu ada katarak dikit, nah itu boleh. Atau kemudian apa ya istilahnya? Apa? Hamil kalau diketahui hamil nggak boleh, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Atau misal ini cacingan, jadi dia udah nampak diare tapi nggak parah gitu loh. Jadi kadang apa kotorannya kadang akas ya, kering, kadang cair gitu. Itu kalau nggak parah nggak apa-apa. Tapi kalau parah sampai sampai istilahnya boleh metu, ya ini nggak boleh. Allah taala. Kemudian secara terperinci cacat hewan kurban terbagi menjadi 3, yaitu cacat yang menghalangi keabsahannya,
buta, sakit, pincang, dan kurus. Ini semua yang nyatanya yang kelihatan. Kemudian dua, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban, yaitu hewan yang sebagian atau keseluruhannya telinganya terpotong. Makruh tapi masih boleh, dan kadang-kadang dipotong sidik buat tanda. Barangkali nanti ketukar sama temannya. Kemudian yang kedua, hewan yang tanduknya pecah. Pas kita beli utuh, tanduk-tandukan, nanti pecah. Maka itu boleh. Memang terdapat hadis yang menyatakan larangan berhubungan dengan hewan yang memiliki dua cacat di atas, yaitu telinga atau tanduk pecah. Namun hadis yang dhaif sehingga sebagian ulama menggolongkan sebagai cacat yang makruh. Kemudian cacat ketiga adalah yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, boleh dijadikan kurban namun kurang sempurna, yaitu selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak terpengaruh atas status hewan. Misal kayak sapi itu kan kalau di kita itu kan dilebokke di kandangnya kan pakai semen gitu. Mereka apa namanya, kalau berdiri itu pakai dengkul kan. Karena nggak punya tangan pakai dengkul. Kadang dengkulnya itu rotok melocot sidik gitu. Nah itu nggak apa-apa. Di sini disebutkan juga misalnya giginya ompong, tidak berekor, bunting. Bunting ini kalau diketahui kebuntingannya nggak boleh. Jelas-jelas kambing bunting, sapi bunting nggak boleh. Tapi kalau nggak tahu, tapi pas sembelih kok ada janinnya, ini boleh. Ini dulu ada masjid itu saya tahu. Berdebat gara-gara ini. Gara-gara hewan bunting terus ngomong kurbannya nggak sah. Maka pentingnya belajar mas. Pentingnya belajar. Jadi nggak asal, oh ya, nggak ngarani waton jeplak ini. Atau tidak berhidung. Tidak berhidung di sini, tidak berhidung yang benar-benar apa ya sih? Bukan dari awal kita nyari binatang tidak berhidung, bukan. Tapi lebih kepada mungkin ya pas sudah kita beli terus entah gimana ceritanya, kemudian hidungnya coplok gitu. Iya ceritanya hidung coplok. Jadi mungkin ketabrak atau apa gitu. Ternyata hidungnya harus dipotong gitu. Ya itu nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian keempat, usia hewan kurban harusnya mencapai musinnah, yaitu untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, untuk domba 6 bulan. Bedakan ya antara semua ini. Ini kayak kebalik ini antara kambing dan unta. Setahu saya kambing itu 6 bulan, domba ini yang 1 tahun. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan kau sembelih kecuali musinnah. Illa antak surah alaikum, kecuali kamu kesusahan mencari yang musinnah. Fatadbahu jadaah, maka silakan kamu sembelih yang jadaah minad do'ni, dari apa namanya, domba. Syekh Muhammad Al-Utsaimin berkata, yang dimaksud dengan musinnah adalah hewan yang telah mencapai usia saniyah atau lebih tua, minimal 2 tahun. Dan jadaah adalah kurang dari saniyah, yaitu di bawahnya. Usia saniyah untuk unta adalah telah genap berusia 5 tahun, sapi genap berusia 2 tahun, kambing genap 1 tahun. Adapun usia jadaah untuk domba telah genap setengah tahun. Nah ini yang tak maksud tadi. Jadi ini kuali ini ngetiknya ini. Ini harusnya dombanya yang 6 tahun, kambingnya yang 1 tahun. Syarat kelima, bagi yang mau berkorban pada maka dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah nggak boleh cukur rambut, potong kuku, cukur kumis kalau punya kumis gitu kan. Cabut-cabut bulu ketiak nggak boleh gitu. Ini berlaku bagi mereka yang mau kurbannya, bukan keluarganya. Jadi misal suatu rumah tangga, kurban satu aja, kepala keluarganya dia nggak boleh. Anaknya, istrinya boleh. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil asr", kalau kemudian masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, kalau seorang di antara kamu ingin kurban, fala yamassa min sa'arihi, maka jangan ya, potong tuh rambutnya, wa basyarihi syai'an, dan kulitnya sedikit pun. Dalam lafaz lain dikatakan fala ya'khudanna min sa'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yadhihi. Jangan kau mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia berkurban. Imam Ibnu Qudamah berkata, siapa yang melanggar larangan ini hendaknya minta ampun kepada Allah dan tidak ada tebusan baginya, baik dilakukan sengaja atau tidak. Nah, kalau berdasarkan ini maka kalau kalimatnya itu untuk orangnya nggak boleh cukur-cukur, tapi kalau berdasarkan teks hadisnya itu nggak boleh kepada hewannya. Artinya dua-duanya ini nggak boleh. Kan kalau dikatakan bahwasanya wa basyarihi, jangan ambil kulit yang masuk kulit menungso, ya, kulit hewannya tuh. Ya, maka jangan dipotongi itu apa kulit domba. Syarat ke-6, penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu yang ditentukan disyariatkan, yaitu sholat Id, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari ya pada hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Dzulhijjah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, ia harus menyembelih kurban lagi sebagaimana penggantinya. Jadi
saat durunge wayahe sudah dipotong maka dia harus ganti. Jadi berdasarkan hadis dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu dia berkata, ya bahwasanya aku berhari raya Adha bersama Rasulullah SAW. Setelah beliau sholat bersama manusia, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Baru sholat loh, harus dipotong. Beliau bersabda, siapa yang punya ini? Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, adalah ia sembelih lagi sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih, maka adalah sembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian penyembelihan ini juga boleh dilakukan pada hari-hari tasyrik, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ayyamit tasyrik dzabhun, pada setiap hari tasyrik semuanya adalah waktu buat menyembelih. Syarat yang ketujuh, menyembelihnya harus sesuai syariat. Satu, jika hewan sembelihan berupa unta, maka hendaknya menyembelih dalam posisi berdiri dengan terikat kaki kiri dan depan. Ini bisa dilihat di YouTube ya. Jadi unta itu nyembelihnya nggak kayak sapi. Nah, sapi kan dicencang, diikat gitu. Unta tidak selalu duduk jerung, kemudian lehernya ditusuk. Terus geret jeret gitu, si apa namanya tenggorokannya putus, dan dia nggak kemana-mana, di situ aja gitu. Artinya hewan ini dikalungkan di lehernya apa namanya pisau atau senjata tajam, kemudian ditarik. Jadi kaki kirinya diikat tuh biar dia duduk, nggak bisa berdiri. Begitu dia udah jerum, tak gitu. Nah itu di lehernya kan gini tuh, ditusuk, terus tarik, seret. Lihat di YouTube, beda dengan menyembelih sapi atau kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah lakum fiha khairun fadhkuru ismallah 'alaiha shawaf fa inna wajabat junubuha fakulu. Ya, bahwasanya telah kami jadikan untuk kamu unta-unta menjadi bagian dari syiar Allah, sa'airillah, min sa'airillah. Kamu beroleh kebaikan yang banyak, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Ini fadhkuru Allah 'alaiha shawaf, saat dia berdiri, fa idza wajabat, dan apabila dia telah roboh mati, junubuha fakulu, makanlah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, qiyamun salasa ayyam qawaim. Unta berdiri dengan 3 kaki, sedangkan satu kaki kiri depan terikat. Makulatun yaduha al-yusra. Yaqulu bismillah Allahu akbar, Allahumma minka walak. Maka membaca bismillah Allahu akbar, ini doa yang nyembelih ya. Allahumma hadza minka walaka. Ini dari engkau dan untuk engkau. Wallahu a'lam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW wa ashabahu, bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya kanu yanharuna al-budna makulat al-yusra. Maksudnya mereka menyembelih unta dengan posisi kaki kiri diikat, kemudian qaimatan alama bagiya min qawaimiha, dan sisanya berdiri dengan 3 kaki sisanya. Dari Ziyad bin Zubair berkata, Ra'aitun Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ata ala rajulin, mendatangi seorang laki-laki, qad anakho badanatahu yanharuha qala, yang dia telah mendudukkan untanya lalu menyembelihnya. Ia berkata, ib'asha, berdirikan kembali, kiaman, kemudian muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan diikat kaki kirinya untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menyembelih itu dengan untanya didudukkan, kemudian Umar mengatakan, ayo berdirikan, ikat yang kiri, sembelih. Nah, jadi sunnahnya malah suruh berdiri. Kemudian yang kedua, jika hewan sembelihan bukan unta, maka cara menyembelihnya adalah membaringkan hewan kurban ke sisi badannya sebelah kiri, jadi miring ke kiri, jangan ke kanan, ke kiri, dan meletakkan kakinya di atas lehernya untuk mempermudah, meletakkan kakinya di atas lehernya kalau bisa ya, kalau susah ya nggak usah. Lalu menyembelihnya bagian leher. Hal ini diistilahkan dengan adzabhu, yaitu menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas, bagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsaini amlahain, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang gemuk, wara'aituhu wadi'an, dan aku melihat beliau meletakkan qadamahu ala sifahihima, kaki beliau di leher hewan tersebut, yusammi, mengucapkan bismillah, wa yukabbir, bismillah Allahu akbar, pada bahuha biyadi, kemudian Nabi SAW menyembelih dengan tangannya.
Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin akrona yata'u fi sawadin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkurban dengan 2 ekor kambing yang punya tanduk di mana kaki dan perutnya serta sekitar matanya warna hitam. Jadi kombinasi hitam putih. Maka dibawakan hewan itu kepada beliau. Beliau kemudian bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambillah pisau. Kemudian beliau bersabda lagi, asahlah dengan batu. Aisyah melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing lalu membaringkannya dan menyembelihnya setelah berdoa, Bismillah, ya Allah, gitu kan. Hada apa namanya? Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umatnya Muhammad, summa dhahabi. Kemudian beliau SAW menyembelih hewan tersebut. Tentang hadis di atas, Imam As-Syaukani rahimahullah berkata, di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya dianjurkan membaringkan hewan dan tidak menyembelih dalam posisi berdiri selain unta atau duduk karena hal ini lebih lembut baginya, dan kaum muslimin sepakat atas hal ini membaringkan hewan di sisi badannya yang sebelah kiri karena akan memudahkan bagi mereka menyembelih dengan memegang pisau dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang kepala. Ya, jadi belak ke arah kiri. Imam Nawawi berkata, terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan dan kaum muslimin juga sepakat tentang hal ini. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke sisi badan sebelah kiri karena dengan ini akan memudahkan menyembelih potong hewan dengan tangan kanan dan megangnya dengan tangan kiri. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kemudian syarat yang selanjutnya terkait syarat yang ketujuh yaitu menyembelih dengan benar, gunakan pisau yang tajam. Ya, dari hadis Saddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Allah mewajibkan berbuat ihsan untuk semua hal. Fa idza qataltum, kalau kamu harus membunuh, menyembelih, fa'asinul qatlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum, kalau kamu harus memotong, menyembelih, fa'asinud dabh, maka fa'asinud dibha, maka perbaikilah, baguskanlah cara menyembelihnya. Kemudian wal yuhidda ahadukum sarfatahu wal yurih dzabihatahu. Maka adalah pertajam itu pisaunya dan senangkanlah sembelihan. Maksudnya jangan dibikin sedih. Kadang tuh nyembelih dilihat kambing yang lain. Akhirnya kambing yang lain tuh bingung. Mosok kambing sama kayak gitu. Iya gitu. Jadi binatang tuh juga punya perasaan, enggak cuma kamu tok. Di antara adab menyembelih adalah agar tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang sedang disembelih. Jadi jangan serang di depan hewannya, jauh-jauh. Bagaimana perkataan Ibnu Umar dalam sebuah hadis radhiyallahu anhu, beliau berkata, Amar Rasulullah SAW bihaddi sifar. Rasulullah merintahkan untuk mengasah pisau. Wa'an tuwaro anil bahaim, dan tanpa memperlihatkan kepada binatang itu. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Mara Rasulullah SAW bi rajulin wadi'in rijlahu ala safhati sa'atin wa huwa yahuddu safratahu wa hiya yalhaldu ilaihi bibasoriha. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seorang yang meletakkan kakinya di leher kambing, kemudian dia menajamkan pisaunya sementara binatang itu melihatnya. Kemudian beliau SAW bersabda, afala qabla hadha, mengapa engkau enggak menajamkan sebelum ini? Apa ora mau gitu loh, tidak ngasai karo ndelok kene wedhus e. Turidu an tumitaha mautatin mautatin. Apakah kamu ingin mematikannya sebanyak 2 kali? Maksudnya itu delok tok wis nyaman kemudian dibelah lagi, maka dianggap menyembelih 2 kali. Kemudian dianjurkan untuk menghadap kiblat saat menyembelih, demikian juga mengarahkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Dan ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, bahwasanya Tuhan Rasulullah SAW bikabsaini fi yaumil Aid, bahwasanya Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba pada hari Id. Faqala hinna wajjahahuma, kemudian ketika menghadapkan keduanya beliau mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma inna hadza minka wa laka an Muhammadin wa ummatin. Summa sammallah, kemudian mengucapkan bismillah wa kabbara wa dzabah, kemudian bertakbir dan kemudian menyembelih. Jadi ini juga doa yang lainnya. Baca ini nih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma inna hadza minka walaka an. Siapa nih? Fajar gitu kan.
misal gitu. Baru kemudian Bismillah Allah Akbar ser. Ini kalau yang mau sempurna bacaannya. Kemudian dari Nafi beliau mengatakan, wa kana huwa yanharu hadiyahu biyadihi yasuffuhunna yaman wa yuwajjihuhunna ilal kiblah summa ya'kulu wa yut'im. Adalah Ibnu Umar, beliau menyembelih kurban dengan tangan sendiri. Jadi ini juga sunnah yang menyembelih sendiri. Dibariskannya dalam posisi berdiri dan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian memakannya dan memberikan kepada orang lain. Kemudian dalam mausu'ah fikih dikatakan yang mau menyembelih hendaknya menghadapkan kiblat, demikian juga yang disembelih juga dihadapkan kepada kiblat, karena itu adalah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Ibnu Umar membenci memakan sembelihan yang tidak dihadapkan ke arah kiblat, gitu kan. Dan tidak ada sahabat yang menyelisih perbuatan ini dan telah sahih dalam hal ini, yaitu dari Ibnu Sirin. Kemudian Imam An-Nawawi berkata yang menyembelih menghadap kiblat, demikian juga menghadapkan hewan sembelihan itu juga menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, membaca tasmiyah itu wajib. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Jangan memakan binatang yang tidak sebut nama Allah, sesungguhnya itu perbuatan fasik. Kemudian ayat yang lain dikatakan, faqulu mimma dzukira Rasulullah alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah makanan dari binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayatnya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW juga, ma'an harat adam, tidaklah mengalirkan darah, wa dzukira Rasulullah, dan disebutkan nama Allah alaihi padanya, fakul. Maka kalau emang itu dilakukan, silakan kau makan. Laisa as-sinna wadzufur. Maka asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Jadi tidak boleh menggunakan gigi dan kuku. Kemudian catatan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menyebut nama Allah saat penyembelihan. Pertama, mazhab Hambali, Hanafi, mazhab Maliki, dan Hambali, dan mendapat sebagian mazhab Hambali menghukumi wajib. Namun kalau lupa, maka boleh memakan binatang sembelihannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar Rasulullah alaihi wa innahu lafisq." Bahasanya janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah, karena itu sembelihan yang dilakukan dalam kondisi berbuat yang fasik. Dan halalnya ketika lupa berdalil dengan umuman hadis innallaha tajawaza li an ummatil khata', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maafkan umatku karena aku apa yang mereka lakukan tanpa ada kesengajaan. Kemudian di sini dikatakan wanisyan, dan lupa, wamastukrihu alaih, dan karena lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Dan yang kedua, perbedaan yang kedua adalah mazhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah. Berdalil dengan riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya an-Najariyah li Ka'ab bin Malik telah diceritakan kepada kami, Ismail berkata telah menceritakan kepada Malik bin Nafi dari laki-laki Ansor dari Mu'ad bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'ad, yang mengabarkan kepadanya bahwa budak wanita Ka'ab bin Malik mengembalakan kambing di daerah Sa'al. Karena tar'a wanaman bisal'in, mengembalakan domba di Sal'in. Wa usibat satun, dan kemudian salah satu kambingnya terkena sakit minha. Fa'adarokathu, kemudian kambing itu disembelih bihajarin, pada pahatha bihajarin, kemudian disembelih dengan batu. Fasu'ila Nabi SAW, kemudian Nabi SAW ditanya tentang hukum dagingnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, faqulu, makanlah. Ini juga berdalil dengan halalnya menyembelih ahli kitab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzi utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, maka makanan sembelihan orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makanan ahli kitab termasuk sembelihan mereka, itu boleh. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, para ulama telah sepakat bahwa sembelihan ahli kitab itu halal berdasarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian khilafiyah yang ketiga, madhab Dhuhriyah berpendapat syarat maka tidak bisa gugur karena sebab lupa. Jadi mereka berpendapat wajib. Oleh karena itu sebab tidak sengaja, sebab tidak tahu apalagi meninggalkannya. Kalau sengaja, maka ini tidak bisa menjadikan sebab halalnya sembelihan.
Kemudian ini pula yang dipilih oleh Syaikh sebelumnya, muridnya Ibnu Qayyim, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berdalil dengan keumuman ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu makan binatang yang tidak sebut nama Allah karena menyembelihnya sesuatunya perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma anharu ad-dama wa dzikra Rasulullah alaihi faqulu laisa sinna wa dhufur." Bahwasanya selama mengalirkan darah tidak sebutkan nama Allah, ya, tidak disebut nama Allah, maka makanlah asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Di sini jelas dikatakan ya, ma anharu adam, ya, tidaklah dialirkan darah wa dzikra Rasulullah alaihi faqul. Ketika dialirkan itu telah disebutkan nama Allah, maka silakan makan ini. Syekh Al-Utsaimin berkata, tidak ada perbedaan antara yang meninggalkan baca bismillah saat menyembelih itu sengaja serta mengetahui melakukannya atau lupa atau tidak tahu. Misalnya umuman ayat ini juga karena Nabi SAW menyebutkan tentang menyebut nama Allah sebagai syarat dalam kehalalan binatang. Sementara syarat ini tidak bisa gugur dengan sebab lupa atau tidak tahu. Oleh karena itu, jika melenyapkan nyawa hewan tanpa mengalirkan darah karena lupa atau tidak tahu, maka tidak halal. Demikian juga membaca bismillah dan seterusnya. Nah, kemudian banyak. Sudah selesai. Oh, sampai sini. Sampai halaman 58. Kemudian dianjurkan membaca takbir serta bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW pernah menyembelih 2 ekor domba berbulu bagus bertanduk, dia meletakkan kakinya di lehernya lalu kemudian baca bismillah serta bertakbir. Yang kedelapan, dianjurkan menyebut nama orang yang berkorban serta baca bismillah dan takbir, yaitu dengan mengatakan bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, Allahumma hada anni au an fulan. Ya Allah, ini dariku atau dari si fulan, wa an ahli baiti, dan dari keluargaku, au an ahli baitihi, atau dari ahli keluarga si fulan tadi. Atau mengucapkan bismillah Allahu Akbar, Allahumma minka walaka an fulan bin fulan, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan bismillah ya Allah mataqabbal min. Kalau di sini kan Nabi Muhammad ya, berarti min fulan wa ali fulan wa min ini enggak usah min umati fulan, ini enggak usah. Nah, umat ini umat Nabi, summa doha, kemudian sembelih. Kemudian yang 9, pastikan bahwa bagian tenggorokan, saluran pernafasan, kerongkongan, urat leher kanan kiri telah terpotong. Namun dalam masalah ini Syekh bin Bas mengatakan, ya kalau menyembelih ya pastikan semua terpotong. Bahwasanya penyembelihan yang sesuai syariat ada 3 keadaan. Pertama, terputusnya tenggorokan. Tenggorokan yang buat makan putus. Kemudian 2 urat leher kiri kanan. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan. Jadi ada tenggorokan, ada kerongkongan. Dan salah satu dari uratnya, kiri atau kanan. Maka sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, 2 uratnya kiri kanan belum terputus, status sembelihannya sah dan halal. Menurut sebagian ulama. Dan merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, selama mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah, maka makanlah asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Ini menunjukkan bahwa lehernya nggak boleh diputus. Tenggorokan, kerongkongan, urat. Urat tuh nggak sampai tulang kan, dari kepala ke badan itu kan ada lehernya, tulang. Imam As-Syafi'i berkata, ya bahwasanya kesempurnaan penyembelihan ada 4, yaitu memutuskan saluran nafas, saluran makan, 2 urat kiri kanan, atau minimal 2, yaitu memutuskan saluran nafas dan saluran makan, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan, kerongkongan itu kita sama sih. Maka catatannya, apabila penyembelihan sampai memotong leher hewan tersebut, maka tidak mengapa. Oh, boleh. Berkata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, idza qata'a ar-ra's fala ba'sa fi. Apabila terpotong lehernya maka enggak mengapa. Tapi ini nanti bisa ramai ini kalau di masyarakat, karena umumnya masyarakat tidak memotong kepalanya kecuali belum setelah mati. Nah, jadi mendingan jangan cari fitnah lah. Baik, Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita sampai di pertanyaan yang ke-5 sudah selesai. Insya Allah besok kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-6, ya, karena mungkin sebagian kita harus kerja atau beraktivitas yang lain. Wallahu taala alam.